Dan pada pertemuan yang lalu kita masih berada pada pembahasan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya menjaga lisan dan menjaga tangan. Dan juga kita telah membahas atau membacakan penjelasan dari Syekh Saleh atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan menjaga lisan, bahwasanya lisan itu adalah, atau menjaga lisan, menahan lisan adalah merupakan yang paling sulit. Yang paling sulit bagi seseorang. Kadang seseorang itu dengan mudahnya mempergunakan lisannya dengan tanpa memikirkan apa dari akibat yang diungkapkan oleh lisan tersebut. Sehingga apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan betapa banyak orang yang diseret ke dalam api neraka, di atas wajah-wajah mereka itu karena disebabkan oleh hasil ucapan lisan-lisan mereka. Dan demikian pula bahwasanya setiap waktu pagi seluruh anggota-anggota badan yang lainnya itu menutupi kesalahan lisan, dan mereka berkata kepada lisan, ittaqillaha fina, bertakwalah engkau wahai lisan kepada Allah terkait dengan kami. Fa innama nahnu bika, karena sesungguhnya kami itu tergantung engkau. In istaqamta istaqimna, apabila engkau istiqamah wahai lisan, yakni senantiasa tertuntun di atas nilai-nilai Quran dan Sunnah, di atas kebenaran, maka kami pun akan istiqamah, kata anggota-anggota badan yang lainnya. Wa ini wajazta wajazna, dan jika engkau bengkok maka kami pun akan bengkok. Ia menunjukkan pentingnya itu menjaga lisan di dalam kehidupan kita. Dan lisan ini merupakan perkara yang sangat berbahaya bagi seseorang. Oleh karena itu, hendaknya kita menjaga lisan-lisan kita, tidak berucap kecuali hal yang mendatangkan kebaikan, kemanfaatan, tidak merugikan kita untuk dunia, lebih-lebih lagi untuk negeri akhirat kita. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan wayadihi, dan menjaga tangan. Menjaga tangan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, man salima muslimuna min yadihi fala ya'tadi alaihim bidarbi awil jarhi aw akhdil mal aw ma asbaha dhalik. Kata beliau, orang muslim itu adalah orang yang kaum muslimin yang lainnya selamat dari gangguan tangannya pula, yaitu selamat dari gangguan tangannya
yaitu tidak melakukan pelampauan batas kepada kaum muslimin yang lainnya berupa melakukan pemukulan atau melukai atau mengambil harta atau yang semisal dengan hal tersebut dari amalan-amalan tangan. Jadi menjaga tangan dari kaum muslimin yang lainnya, yaitu menjaganya agar tidak melakukan pemukulan kepada kaum muslimin, tidak melukai kaum muslimin yang lainnya, tidak mengambil harta saudaranya, dan dari perkara-perkara yang terlarang berkaitan dengan amalan tangan. Qad kaffa yadahu la ya'khudhu illa ma yastahiquhu syar'an. Sungguh seseorang itu telah menjaga tangannya dengan tidak mengambil kecuali apa yang merupakan hak dia secara syar'i. Dia tidak mengambil hak dia kecuali tidak mengambil sesuatu kecuali merupakan hak dia secara syar'i. Wala ya'tadi ala ahadin, dan dia tidak pula melakukan pelampauan batas terhadap seseorang dengan tangannya tersebut. Kemudian kata beliau, fa idza ijtama'a lil insani salamatu annas min yadihi wa min lisanihi fa hadha huwal muslim. Maka apabila telah terkumpul pada seseorang selamatnya manusia dari gangguan tangannya dan lisannya, maka dialah orang muslim. Artinya orang muslim yang sempurna keislamannya, karena dia telah menjaga tangannya dari mengganggu manusia, mengambil harta manusia, memukuli manusia, melukai manusia yang lainnya. Demikian pula dia telah menjaga lisannya dari menyakiti orang lain, dari menuduh orang lain, dari memfitnah saudaranya yang lainnya, dari menghibai saudaranya yang lainnya, dari adu domba, dari mencerta, dan lain sebagainya. Dia jaga semua itu. Maka kalau seorang muslim seperti ini, dia termasuk muslim yang sempurna keislamannya. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa ulima min hadzal hadis anna man lam yaslimin nas min lisanihi aw yadihi falaysa bimuslimin. Kata beliau, maka diketahui dari hadis ini bahwa siapa saja yang manusia itu tidak selamat dari gangguan lisan atau dari gangguan tangannya, maka dia tidaklah termasuk muslim. Artinya bukan muslim yang sempurna keislamannya, muslim kurang keislamannya. Karena tidak bisa juga dikatakan dia keluar dari Islam, tapi dia bukan muslim yang sempurna keislamannya. Faman kana laisa lahum hammun illa al-qil wal qal fi ibadillah aw akli luhumihim wa aradihim fa hadza laisa bimuslimin hakadha akhbarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, maka siapa saja yang tidak ada kepentingan dia, tidak ada yang dia perhatikan kecuali hanya al-qil wal qal. Qil wal qal itu sembarang berucap, menukil ucapan orang lain,
iya, berbicara dusta dan semisalnya, dengan tanpa mengetahui akan kebenaran ucapan tersebut. Kilvakol saja di hadapan hamba-hamba Allah SWT. Tidak ada baginya kecuali memakan daging-daging kaum muslimin yang lainnya. Makan daging maksudnya apa? Menceritakan kejelekan saudaranya yang lain. Itu sama dengan memakan daging-daging, bahkan bangkai saudaranya yang telah mati. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Iya, dalam surah Al-Hujurat menjelaskan tentang ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ism wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, jauhilah dari kebanyakan prasangka. Iya, jauhilah dari kebanyakan prasangka. Inna ba'dadh-dhonni ism, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah engkau mencari-cari kesalahannya, diinteli. Iya, cari-cari kesalahan saudaranya. Wala yaktab ba'dukum ba'da, dan janganlah sebagian kalian itu menggibai, menceritakan kejelekan sebagian yang lainnya. Barulah disebutkan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah salah seorang di antara kalian itu senang memakan daging saudaranya yang telah mati? Makan daging saudaranya yang telah meninggal. Fakarihtumu, maka niscaya kalian itu merasa jijik. Jadi apa? Orang yang menceritakan kejelekan saudaranya, menggibainya, itu sama dengan memakan daging saudaranya yang telah meninggal, wal iyadzubillah. Niscaya kita akan jijik dengannya. Oleh karena itu harus apa? Kita harus menjauhi yang namanya menceritakan kejelekan saudara kita. Ini termasuk apa? Gangguan lisan. Gangguan lisan. Kalau seperti ini keberadaan seorang muslim, yakni dia hanyalah ribut, sibuk dengan al-qil wal qal, nukil sana sini ucapan dengan tanpa tahu kebenarannya. Kemudian dia memakan daging-daging manusia, menceritakan kejelekan saudaranya yang lainnya, kemudian melanggar kehormatan saudaranya, maka ini bukanlah seorang muslim, kata beliau. Artinya bukan seorang muslim yang sempurna keislamannya, kurang keislamannya. Kurang keislamannya. Kemudian perlu diperhatikan, di dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang dua perkara akan kesempurnaan keislaman seseorang. Seorang muslim itu adalah orang yang kaum muslimin yang lainnya selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Sementara amalan-amalan Islam itu sangat banyak. Iya kan? Kejujuran, perbuatan kebaikan, ketaatan, berdakwah di jalan Allah, meninggalkan kekejian, kemungkaran, dan lain sebagainya, yang semuanya masuk dalam amalan Islam. Tapi di sini Nabi menyebutkan dua saja. Menyebutkan dua. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah, ini disebabkan oleh dua
perkara dua sisi, dari dua sisi kata beliau, berkaitan dengan hal ini. Yang pertama, annahu huna wasafal muslima bihadzal wasfa li ajli qillati man yaslimul muslimuna min alsinatihim wa aidihim. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensifatkan seorang Muslim dengan sifat ini di dalam hadis ini karena sangat kurangnya kaum muslimin yang selamat dari gangguan lisan dan gangguan tangannya. Kurang manusia itu selamat dari gangguan lisan, gangguan tangannya. Walaupun dia itu menegakkan rukun-rukun Islam, dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa, berhaji. Walaupun dia lakukan hal tersebut, tapi sangat sedikit orang yang selamat dari mengganggu manusia melalui lisan dan tangannya. Melalui lisan dan tangannya. Dia terjatuh di dalam kehormatan manusia. Dia menuduh dan memfitnah kaum muslimin yang lainnya. Dia melampaui batas terhadap hak-hak saudaranya dengan tangannya. Dan lain sebagainya dari perkara-perkara yang hal itu menunjukkan kurangnya keislaman seseorang. Kurangnya keislaman seseorang. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu bahwasanya Nabi SAW mensifati seorang muslim dengan sifat ini li syiddatil hajati ilaihi, karena sangat butuhnya manusia terhadap sifat ini. Sifat apa? Selamatnya manusia dari gangguan lisan dan tangan. Ini sangat butuh. Sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Dan ini adalah merupakan wajibun min wajibatil Islam. Ini adalah merupakan suatu kewajiban dari kewajiban-kewajiban Islam. Walaupun dia tidak masuk dalam rukun Islam. Dia tidak masuk dalam rukun Islam yang 5. Tapi dia merupakan kewajiban dari kewajiban-kewajiban Islam yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Dan dia tidak mengganggu manusia dengan lisannya dan tangannya. Oleh karena itu disebutkan oleh Syekh bahwasanya orang yang tidak selamat kaum muslimin yang lainnya dari gangguan tangannya dan lisannya itu bukanlah seorang muslim. Artinya bukan seorang muslim yang sempurna keislamannya, kurang keislamannya. Kurang keislamannya. Kata beliau, wajibu ayata'ahadahu al-muslim, dan wajib bagi seorang muslim itu untuk senantiasa menjaga hal ini. Menjaga hal ini. Li'annal muslimal kamil huwa man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Karena seseorang muslim yang sempurna keislamannya itu adalah seorang muslim yang kaum muslimin yang lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Dan ini kata beliau datang di dalam penjelasan ayat-ayat Al-Quran juga yang banyak. Di antaranya ayat yang kita sebutkan tadi di surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Demikian pula dalam surah An-Nisa ayat 148. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, la yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai ucapan kejelekan, ucapan keburukan yang dilakukan secara terang-terangan illa man zulim, kecuali orang yang dizalimi. Allah tidak mencintai
ucapan keburukan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang ke-53, wa kulli ibadi yaqulu lati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, yaqulu lati hiya ahsan, agar dia berucap dengan ucapan yang paling baik. Inna syaitana yanzagu bainahum, sesungguhnya syaitan itu melakukan perselisihan di tengah-tengah mereka. Mengusahakan perselisihan di tengah-tengah mereka. Jadi melalui ucapan itu, kalau dia bukan ahsan, bukan ucapan yang baik, maka ini bisa memicu perselisihan, al-adawa, permusuhan, al-baghdha, kebencian terhadap sesama muslim. Ini lebih parah lagi, lebih berbahaya. Dan itu semua adalah merupakan akibat dari perbuatan lisan, ucapan lisan-lisan seseorang. Ketika seorang tidak menjaga lisannya, kecuali berucap dengan ucapan yang baik saja. Dan selain itu, kata Syekh, dari ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan akan pentingnya untuk menjaga lisan dan juga menjaga tangan. Demikian pula berkaitan dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang darah, harta dan kehormatan seorang muslim. Itu darah, harta dan kehormatan, berarti apa ini? Berkaitan dengan menjaga tangan. Juga kalau kehormatan berarti berkaitan dengan menjaga lisan pula. Menjaga tangan dan lisan. Rasulullah SAW bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun kahurmati yaumikum hadha wa syahrikum hadha wa baladikum hadha. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya darah-darah kalian, siapa kalian ini? Kaum muslimin. Sesungguhnya darah-darah kalian, kaum muslimin, wa amwalakum, dan harta-harta kalian, wa aradakum, dan kehormatan-kehormatan kalian, haramun, adalah haram, kahurmati yaumikum hadha, sebagaimana kehormatannya hari kalian ini, wa syahrikum hadha, dan kehormatannya bulan kalian ini, wa fi baladikum hadha, dan kehormatannya negeri kalian ini. Apa itu hari kalian ini? Yani hari haji, hajatul wada ini, haji perpisahan Nabi ini. Nabi ungkapkan hadis yang mulia ini. Sebagaimana bulan kalian ini, bulan haji, Dzulhijjah, wa fi baladikum hadza, dan sebagaimana kehormatan negeri kalian itu Makkah. Coba bayangkan nih, darah, harta dan kehormatan seorang muslim itu sama dengan kehormatannya haji, hari haji, bulan haji, negeri haram. Menunjukkan luar biasanya akan kemuliaan darahnya, hartanya dan kehormatan seorang muslim. Ketika seorang hamba melanggar kehormatan seorang muslim, mengalirkan darah seorang muslim, mengambil harta seorang muslim, maka dia telah terjerumus pada dosa besar. Terjerumus pada dosa besar. Ini harus diperhatikan. Menunjukkan keislamannya cacat, kurang. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullul muslim alal muslimi haramun damuhu wa malhu wa irduhu. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, setiap muslim atas muslim yang lainnya itu adalah haram. Setiap muslim atas muslim yang lainnya itu haram.
Apa yang haram? Damhu, darahnya, malhu, hartanya, irduhu, kehormatannya. Jadi tidak sembarang jamaah, tidak sembarang seseorang itu mau mengorek seseorang muslim yang lainnya, mau melukai, atau mau mengambil harta muslim yang lainnya, atau mau melanggar kehormatannya, menuduhnya, memfitnahnya dan lain sebagainya. Ini adalah perkara yang sangat besar di dalam syariat Islam. Perkara yang sangat agung dalam perkara Islam, dalam ajaran Islam ini, yang harus dijaga oleh seseorang. Oleh karena itu, karena besarnya perkara ini pula, ketika seorang hamba melanggar, maka dia akan mendapatkan kebangkrutan yang sangat besar, kerugian yang sangat besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di hadapan para sahabatnya. Kata beliau, hal taderuna mal muflis? Apakah kalian tahu tentang siapakah orang yang bangkrut? Maka apa jawaban sahabat? Jawaban sahabat sebagaimana yang terbetik dalam pikiran kita. Kata para sahabat, al muflisu fina ma la dirhama wala mata'ah. Orang bangkrut itu pada kami adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya mata uang, tidak punya uang dirham, tidak punya uang dinar, wala mata, tidak punya harta benda. Itulah orang yang bangkrut, kata para sahabat di sisi kami. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, al muflisu min ummati yaumal qiyamah, orang yang bangkrut dari umatku ini pada hari kiamat adalah alladzi ya'ti bis siyami was solati was zakati wa ya'ti qad daraba hadza wa akhadha mala hadza wa qadhafa hadza wa syatama hadza. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, orang yang bangkrut dari umatku pada hari kiamat adalah orang yang datang dengan membawa amalan ibadah solat. Solatnya luar biasa, rukun Islam ya. Orang yang datang dengan membawa pahala puasa, rukun Islam. Orang yang datang dengan membawa pahala zakat, rukun Islam semuanya dia tunaikan. Dan dia pula datang dengan membawa dosa qad syatama hadza, dia telah mencerca orang ini. Wa daraba hadza, dia telah memukul orang ini. Wa akala mala hadza, dia telah memakan harta orang ini. Disebutkan dosa-dosanya semuanya. Wa yuqda, lalu diputuskan hadza bihasanatihi, diputuskanlah diberikan kebaikan-kebaikannya kepada orang yang dia pukul itu tadi, diberikan kebaikannya kepada orang yang dia cerca tadi, diberikan kebaikannya kepada orang yang dia gibai tadi, diberikan kebaikannya kepada orang yang dia makan hartanya itu tadi, diberikan kebaikannya semuanya kepada orang lain. Fa in faniyat hasanatu, apabila kebaikan-kebaikannya selesai, sudah habis semuanya, sementara belum terpenuhi semuanya dosa-dosa yang dia lakukan kepada saudaranya itu tadi, fa ukhidha khotoyahum, maka diambillah dosa-dosa orang yang dia zalimi itu tadi, faturiha alaihi, lalu dilemparkanlah kepadanya, summa turiha finnar, kemudian dilemparkanlah orang itu ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Coba perhatikan itu.
dia sudah membawa amalan-amalan rukun Islam luar biasa ya. Iya. Dia membawa amalan kebaikan. Diterima amalan salatnya, diterima amalan puasanya, diterima amalan zakatnya, diterima hajinya, diterima amalan-amalan yang lainnya. Tapi ternyata dia telah melanggar kehormatan saudaranya. Saudaranya tidak selamat dari gangguan lisannya. Saudaranya tidak selamat dari gangguan tangannya. Sehingga kebaikan-kebaikan dari amalan solatnya, amalan puasanya, amalan sedekahnya, amalan hajinya, dan lain sebagainya, itu diberikan kepada orang yang dia zalimi. Inilah orang yang bangkrut, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Dia solat, dia puasa, dia haji, dia sedekah dan sebagainya, tapi ternyata dilemparkan ke dalam api neraka. Kenapa? Karena lisannya. Oleh karena itu, sadaqah Rasulullah SAW. Benar apa yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam itu mewasiatkan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Imsak alaika hadha, atau amsik alaika hadha, yani tahan lisanmu ini, kata Rasulullah SAW. Kata sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, wa inna la mu'akhadzuna bil kalam. Ya Rasulullah, apakah kami ini mau disiksa dengan sekedar ucapan? Iya. Dengan sekedar ucapan? Nabi menegurnya, sakilatka ummuka. Ya Mu'ad, iya, ibumu kehilangan dirimu. Betapa banyak orang yang diseret di atas wajah-wajah mereka, iya, di atas hidung-hidung mereka ke dalam api neraka, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka karena sekedar sebab hasaidu alsinatihim. Apa hasaid? Hasaid itu hasilnya lisan-lisan mereka. Iya, perbuatan lisan-lisan mereka. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Lebih keren lagi di zaman ini, ya, di zaman ini sudah tidak mengenal perkara ini, sampai kehormatan pemimpinnya pun diumbar habis di tengah-tengah manusia. Sekedar menceritakan kejelekan saudaranya yang lainnya kepada yang lainnya, itu merupakan dosa besar sudah dosa besar. Apalagi kalau mengumbar, menceritakan, menyebarkan aib seorang pimpinan, seorang pemerintah. Ini lebih besar lagi dosanya. Itu pun kalau benar. Kalau salah, karena hanya kepentingan pribadi, kepentingan dunia, dia ingin menjatuhkan seorang pemimpin, berarti itu fitnah, tuduhan, lebih besar lagi dosanya daripada sekedar menceritakan kejelekan pimpinan. Dan ini sudah konsumsi masyarakat umum, wal iyadu billah. Iya. Orang-orang seperti ini, orang yang menyatakan dirinya bertakwa kepada Allah, mau menjaga agama, tapi ternyata mereka adalah orang yang menghancurkan agama, tidak berada di atas tuntunan syariat yang benar. Ini al-ikhwa wal akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga lisan-lisan kita, jangan jaga pula tangan-tangan kita. Kenapa? Karena perkara ini itu akan dituntut nanti sampai pada hari kiamat. Ada namanya kisos, pemutusan amalan, yang mana kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan diberikan kepada orang yang kita zolimi, baik itu kita zolimi secara lisan maupun dengan tangan kita. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, az-zulm zulumatu yaumal qiyamah. Kezoliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Iya, kezoliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Kita menzolimi saudara kita, berarti kita mengambil kegelapan, iya, untuk diri kita pada hari kiamat. Sementara yang dituntut kepada kita adalah bagaimana kita mengambil cahaya, iya, penerang, supaya kita kokoh di atas jalan, di atas as-siratal mustaqim nanti pada hari kiamat. Tapi ternyata kita menzolimi saudara kita, berarti kita mengambil kegelapan itu untuk diri kita pada hari kiamat. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kenapa tadi disebutkan cuma dua perkara ini?
Karena sangat kurang manusia selamat dari dua hal ini. Sangat kurang manusia. Dan kebanyakan manusia juga dirembabkan ke dalam neraka karena dua perkara ini, yaitu lisan dan tangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan menyelamatkan kita dari berbagai macam malapetaka ini. Menjaga lisan-lisan kita dan menjaga tangan-tangan kita, dan semoga kita senantiasa berada di atas jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jalan yang dituntunkan oleh Nabi SAW berkaitan dengan lisan kita, supaya lisan kita tidak tergelincir, adalah banyak berzikir kepada Allah. Oleh karena itu wasiat Nabi SAW kepada sahabatnya, ketika sahabat itu meminta wasiat kepada Nabi, apa wasiat Nabi? La yazalu lisanuka rotban min zikrillah. Hendaknya senantiasa lisanmu itu basah dengan zikir kepada Allah. Miliki ini. Kalau lisan kita basah dengan zikir kepada Allah, bagaimana mungkin bisa kita gibai saudara kita? Bagaimana mungkin kita bisa mengalukan adu domba? Bagaimana mungkin bisa kita mencerca, mencela, mengorek-korek aib saudara kita? Kenapa? Karena kita basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bermajelis ilmu, kita senantiasa membaca Al-Quran, kita senantiasa berdoa dan sebagainya. Sehingga apa? Terhindar dari aib-aib itu tadi. Iya, cacat-cacat itu tadi, yakni dari perbuatan dosa melalui lisan-lisan kita. Ya, saya kira demikian. Wallahu ta'ala bishawab. Semoga hal ini ada manfaatnya untuk kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk berada di atas jalan agamanya yang lurus. Hadanallahu wa ikum ajmain, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.